lihat memang wajar ya untuk pelemahan hari ini ya. Disebabkan kalau kita lihat sebenarnya dari Kamis pekan lalu ISG kita sudah menguat ya. Di mana memang untuk hari ini saya pikir lebih kepada profit taking dan juga beberapa data seperti cadangan devisa pun melemah kurang lebih 7% ya untuk di bulan ini. Jadi wajar sekali untuk ISG kita melemah untuk hari ini. Kita lihat bahwa ada 3 sektor begitu yang mengalami penguatan, industri dasar, aneka industri dan juga pertambangan begitu. Anda melihat apakah pergerakan dari saham-saham dari emiten-emiten yang berada di industri dasar, aneka industri dan juga pertambangan masih cukup diminati oleh para asing untuk bisa masuk ke pasar modal di Indonesia? Untuk industri dasar sendiri sebenarnya kalau kita lihat dari rilis data Purchasing Manufacturing Index sebenarnya tidak terlalu bagus ya, karena memang kalau kita lihat sebenarnya untuk di saat pertama kali IISG kita melemah cukup kuat, industri dasar lah yang paling terpukul ya. Namun kalau kita lihat untuk pertambangan sendiri, kalau kita lihat di krisis 2008 adalah dari pertambangan yang menjadi bargaining untuk penguatan dari ekonomi dan juga ISG kita pada saat itu. Jadi kemungkinan untuk di tahun ini kemungkinan adanya seperti pengulangan kembali. Jadi memang didasari oleh salah satunya sektor pertambangan. Anda mengatakan bahwa pertambangan ini masih bisa saja menjadi penopang. Tapi bagaimana dengan sentimen tarik-menarik kepentingan untuk pengurangan produksi minyak dari Rusia dan juga Arab Saudi masih terus berlangsung hingga saat ini? Bagaimana Anda melihat berpengaruh terhadap sektor pertambangan, khususnya emiten-emiten pertambangan yang berada di dalam negeri? Untuk pertambangan seperti yang berkaitan dengan oil and gas memang akan sedikit terpuruk ya, karena kalau kita lihat memang harga oil sendiri sempat mencapai di bawah $20 per US barrel. Namun kalau kita lihat sebenarnya salah satu pertambangan lainnya seperti nikel dan juga batu bara tidak terlalu mengalami pelemahan yang cukup tinggi ya dibandingkan dengan oil and gas. Jadi wajar sekali katakanlah seperti PTBA itu masih menarik. Di mana memang untuk PTBA sendiri secara historisnya adalah emiten yang memiliki kemampuan dividend payer yang cukup kuat ya, di mana dengan pelemahan harga saat ini sebenarnya untuk dividend yield-nya sendiri bisa mencapai 10-15% untuk tahun ini dividend yield-nya. Walaupun